Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Nawas dikerjai oleh 3 menteri istana yang cerdik. Cara Abu Nawas membalas olok-olok pejabat istana membuat seisi aula kerajaan tertawa terpingkal-pingkal, termasuk Baginda Raja sendiri. Kisah ini berawal ketika kerajaan akan mengadakan sebuah pesta, di mana pesta tersebut hanya diperuntukkan bagi kalangan pejabat istana. Dan untuk menambah semaraknya suasana, mereka sengaja mengundang Abu Nawas. Kesempatan ini lalu dimanfaatkan oleh 3 menteri istana untuk mengerjai Abu Nawas. Mereka berencana akan mempermalukan Abu Nawas di hadapan para petinggi kerajaan. Maka pergilah 3 menteri istana ini mendatangi rumah Abu Nawas. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumahnya. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Wahai Abu Nawas, nanti malam datanglah ke istana. Baginda Raja akan mengadakan pesta." Abu Nawas membalas, "Baik Tuan Menteri, dengan senang hati aku akan datang." Tuan Menteri lalu bertanya, "Tapi Abu Nawas, apa kau punya kostumnya?" "Kostum? Untuk apa?" Abu Nawas balik bertanya. "Begini Abu Nawas, para tamu undangan pesta diwajibkan memakai kostum hewan, terserah hewan apa. Sebab tema pesta tersebut sebagai bentuk sukacita karena negeri kita hasil peternakannya melimpah," jelas Tuan Menteri. "Oh begitu, baiklah nanti akan aku siapkan," balas Abu Nawas. Kemudian pada malam harinya, datanglah Abu Nawas ke istana dengan mengenakan kostum binatang ayam. Sontak kehadiran Abu Nawas menjadi pusat perhatian. Hampir seluruh tamu yang hadir tertawa melihat penampilan Abu Nawas. Baginda Raja lantas bertanya, "Kau apa-apaan sih Abu Nawas? Datang ke pesta istana memakai kostum ayam." Abu Nawas pun terkejut dibuatnya. Pasalnya, para tamu undangan tidak ada satupun yang mengenakan kostum hewan. Tiba-tiba salah satu menteri yang mengerjainya berceletuk di hadapan orang-orang. "Mungkin Abu Nawas malu Paduka, dia kan makannya banyak seperti ayam. Apalagi pesta malam ini kan penuh dengan hidangan. Jadi kalau dia menyamar sebagai ayam, dia bisa leluasa makan seluruh hidangan tanpa ada rasa malu sedikit pun." Seketika seisi ruangan pesta menjadi riuh oleh suara gelak tawa para tamu undangan. "Sialan, aku telah dikerjai," gerutu Abu Nawas. Tak tahan jadi bahan tertawaan, Abu Nawas memutuskan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia melepaskan kostum ayam yang dikenakannya. Akan tetapi bukannya kapok, Abu Nawas malah kembali mendatangi acara pesta. Kali ini ia datang dengan membawa seekor ayam. Begitu memasuki ruangan pesta, 3 menteri yang tadi mengerjai Abu Nawas kembali meledeknya. "Loh Abu Nawas, tadi yang kesini bapaknya, sekarang yang datang anaknya." Suara tawa pun kembali pecah. Namun Abu Nawas pura-pura ikut tertawa. Ia lalu mendatangi satu persatu para menteri yang telah mengerjainya. Kepada menteri pertama, Abu Nawas berkata sambil menunjukkan ayamnya, "Lihat ini adalah monyet yang nakal." Menteri pertama membalas, "Monyet? Itu bukan monyet Abu Nawas, tapi ayam," balas menteri pertama. Abu Nawas sengaja mengabaikan jawabannya. Kemudian ia mendatangi menteri kedua. Ia berkata sambil menunjukkan ayamnya, "Lihat ini adalah babi yang rakus." Menteri kedua membalas, "Bukan babi Abu Nawas, itu kan ayam." Abu Nawas pun kembali mengabaikan jawabannya. Selanjutnya Abu Nawas mendatangi menteri ketiga. "Lihat ini adalah keledai yang dungu." Menteri ketiga membalas, "Kamu sepertinya kurang waras Abu Nawas, ayam kok dibilang keledai." Lagi-lagi Abu Nawas mengabaikan jawabannya.
Baginda Raja yang sedari tadi memperhatikan merasa heran dengan tingkah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bukankah yang kau pegang itu ayam?" tanya Baginda Raja. "Iya, saya tahu Paduka," jawab Abu Nawas. "Kenapa tadi kau bilang bahwa itu adalah monyet, lalu kau bilang babi, kemudian kau bilang keledai?" tanya Baginda Raja kembali. "Oh itu, tadi saya sedang berbicara dengan ayam saya Paduka," jawab Abu Nawas. Spontan para tamu undangan tertawa terbahak-bahak mendengar celetukan Abu Nawas. Adapun 3 menteri yang mengerjainya mendapatkan balasan dari Abu Nawas dengan cara yang tidak mereka sangka-sangka. Kisah selanjutnya, Habib bin Muhammad al-Ajami adalah seorang waliullah yang mempunyai karomah luar biasa. Pernah pada suatu hari ada seorang wanita tua datang kepadanya. Ia bersimpuh di depan Habib dengan sangat memelas hati. Wanita tua itu kemudian berkata, "Wahai Tuan Habib, aku memiliki seorang putra yang telah lama pergi meninggalkanku. Aku sudah tidak sanggup lagi berpisah dengannya. Berdoalah kepada Allah, semoga berkat doamu Allah mengembalikan putraku." Mendengar pengaduan si wanita tua, Habib al-Ajami bertanya, "Apakah engkau punya uang?" Wanita tua itu menjawab, "Iya, aku punya uang 2 dirham." "Berikanlah uang itu kepada fakir miskin," perintah Habib al-Ajami. Kemudian Habib berdoa kepada Allah agar anak wanita tua itu kembali. Setelah selesai dengan doanya, Habib berkata, "Pulanglah, putramu telah kembali." Wanita tua itu menuruti perkataan Habib. Ia segera mohon pamit untuk pulang ke rumahnya. Belum juga sampai di rumahnya, dilihatnya sang anak sedang berdiri di depan pintu menantikan dirinya. Betapa bahagianya hati wanita tua itu. "Wahai anakku, engkau telah kembali," serunya penuh kegembiraan. Lalu ia segera mengajak anaknya menghadap Habib al-Ajami. Kemudian Habib bertanya kepada anak tersebut, "Sebenarnya apa yang telah terjadi kepadamu?" Anak tersebut menjawab, "Waktu itu aku disuruh guruku membeli daging di daerah Kirmani. Namun saat perjalanan pulang bertiuplah angin yang besar dan kencang. Angin tersebut membawaku entah kemana. Tiba-tiba terdengar olehku sebuah suara yang keras. Wahai angin, demi doa Habib al-Ajami dan 2 dirham yang telah disedekahkan kepada orang-orang miskin, pulangkanlah ia ke rumahnya. Seketika itu pula aku sudah berada di rumahku," kata si anak menceritakan. Itulah salah satu dari sekian karomah yang dimiliki oleh Habib al-Ajami. Namun sebelum ia bertobat dan menjadi waliullah, dahulunya ia adalah seorang rentenir yang kaya raya. Kesibukannya sehari-hari adalah berkeliling menagih hutang. Ia berkeliling untuk mencari orang-orang yang berhutang kepadanya, untuk kemudian menagihnya. Bila yang ditagih belum punya uang untuk membayar, maka ia akan meminta dibayar dengan kulit domba atau lainnya yang setimpal dengan piutangnya. Inilah yang dilakukannya sehari-hari untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Suatu hari, ia pergi menemui seorang lelaki yang hendak ditagih hutangnya. Ternyata orang yang dicari tidak ada di rumah. Ia hanya mendapati wanita yang merupakan istri si penghutang. Karena orang yang dicari tidak ada, maka ia meminta kulit domba kepada istri lelaki tersebut. "Aku jauh-jauh datang ke sini, tapi tidak mendapatkan uangku. Berikanlah aku kulit domba sebagai pengganti ongkos perjalananku," kata Habib al-Ajami. "Wahai Tuan, suamiku sedang tidak ada di rumah. Aku sendiri tidak punya apa-apa. Oh iya, kami telah memotong seekor domba, namun tinggal lehernya yang tersisa. Jika engkau suka, aku akan memberikannya padamu," jawab si wanita. "Oh, itu juga boleh," balas Habib.
Ia berpikir setidaknya ia dapat membawa pulang leher untuk dimakan bersama keluarganya. Kemudian Habib berkata, "Rebuslah dulu leher dombanya." Si wanita membalas, "Aku tidak memiliki kayu bakar, Tuan." "Baiklah, aku akan membawakan beberapa kayu bakar," ucap Habib Al-Ajami. Kemudian ia pergi untuk mengambilnya, sementara si wanita tadi menyiapkan panci. Singkat cerita, masakan leher domba itu pun telah matang. Ketika hendak dituangkan ke dalam mangkok, tiba-tiba datanglah seorang pengemis untuk meminta makanan. Tetapi Habib membentaknya dan berkata, "Yang kami miliki ini hanya sedikit. Jika kami memberikannya padamu, maka tidak ada yang dapat kami makan nanti malam." Sang pengemis itu pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa dan putus asa. "Wahai wanita, tuangkan masakan itu ke dalam mangkok biar aku bawa pulang," kata Habib kepada si wanita. Tapi ketika si wanita melihat isi di dalam panci, masakannya sudah berubah menjadi darah yang berwarna hitam. Lantas ia pun menemui Habib dan menarik tangannya untuk menunjukkannya. "Wahai Habib, lihatlah, akibat perbuatanmu kau telah membentak pengemis dan mencacinya, dan juga akibat praktek ribamu. Beginilah yang menimpa kita di dunia ini, lalu bagaimana di akhirat nanti?" Melihat hal ini, Habib merasakan seolah ada kobaran api yang membara di dalam tubuhnya yang tidak akan pernah padam. "Wahai wanita, aku menyesali atas segala yang pernah aku lakukan," ujar Habib Al-Ajami. Namun ternyata esok harinya Habib kembali pergi menemui orang-orang yang berhutang padanya untuk ditagih. Ketika ia melintasi anak-anak yang sedang bermain, mereka berteriak kepadanya, "Lihat itu, Habib si lintah darat. Jangan dekat-dekat agar debunya tidak menempel pada tubuh kita dan membuat kita terkutuk seperti dirinya." Ucapan dari anak-anak tersebut sangatlah merasuk ke dalam jiwa Habib. Ia merasakan sakit yang mendalam, hatinya bagaikan pecah berhamburan. Dan untuk menenteramkan hatinya, ia pergi ke sebuah majelis milik Syekh Hasan Al-Basri. Sesampainya di sana, tampak Syekh Hasan Al-Basri sedang menyampaikan ceramahnya. Dalam ceramahnya tersebut, ia menyebutkan tentang ancaman-ancaman atas perbuatan riba. Hal ini membuat Habib gemetaran dan pada akhirnya ia jatuh pingsan. Setelah sadar, ia pun bertaubat di bawah tuntunan Hasan Al-Basri. Menyadari apa yang telah terjadi, Hasan Al-Basri memegang tangan Habib dan menenangkannya. Sepulangnya dari majelis pengajian, di tengah jalan Habib berpapasan dengan seseorang yang berhutang padanya. Orang itu pun hendak melarikan diri, namun dicegah oleh Habib. "Hei, jangan lari. Mulai sekarang, akulah yang harus melarikan diri darimu," kata Habib sambil berlalu meninggalkannya. Ketika dalam perjalanan pulang, ia juga kembali melintasi jalan di mana anak-anak sedang bermain. Mereka pun kembali berteriak, "Lihat itu, Habib yang bertaubat. Jangan dekat-dekat agar debu kita tidak menempel di tubuhnya, karena kita adalah pendosa." Mendengar teriakan tersebut, seketika Habib menangis terharu. "Ya Allah, baru sehari aku bertaubat, namun Engkau memuliakan namaku di hati manusia dan membuat namaku masyhur karena kebajikan." Lalu ia pun mengeluarkan pernyataan, "Wahai orang-orang, siapa saja yang menginginkan apapun, datanglah kepadaku dan ambil apapun yang kau mau." Orang-orang pun berkumpul di rumahnya, dan dia memberikan segala yang dimilikinya, hingga ia tak punya uang sepeser pun. Kemudian ada seorang pria datang meminta sesuatu. Karena sudah tidak memiliki apa-apa lagi, Habib memberikan pria itu kain istrinya. Tak berselang lama, datang lagi seseorang untuk meminta sesuatu kepada Habib. Habib pun memberikan bajunya sendiri, hingga ia menjadi telanjang dada. Setelah kejadian itu, Habib Al-Ajami mulai sering menyepi di tepi sungai Efrat.
Di sana, ia menyerahkan diri sepenuhnya untuk menyembah Allah. Setiap hari, siang dan malam, ia belajar di bawah bimbingan Hasan al-Basri. Tapi ia tidak bisa mempelajari Al-Quran. Karenanya, ia dijuluki Al-Ajami atau Barbar. Seiring berjalannya waktu, ia pun menjadi orang yang sangat miskin. Suatu hari, istrinya meminta untuk memberinya nafkah sehari-hari. Maka ia pun pergi keluar rumah menuju tepi sungai Efrat untuk beribadah. Ketika malam tiba, ia kembali ke rumah. "Wahai suamiku, di mana engkau bekerja? Kenapa tidak membawa apa-apa?" tanya istrinya. "Aku bekerja pada seseorang yang sangat dermawan. Saking dermawannya, aku sampai malu untuk meminta sesuatu kepadanya. Tapi katanya setiap 10 hari sekali aku akan menerima upah," kata Habib memberitahu. Begitulah seterusnya. Setiap hari Habib pergi ke tepi sungai Efrat dan beribadah di sana. Hingga akhirnya hari ke-10 pun telah tiba. Ia bingung harus menjawab apa bila ditanya istrinya, "Apa yang akan aku bawa pulang malam ini dan apa yang akan aku katakan pada istriku?" kata Habib merasa cemas. Sementara di tempat lain, istri Habib yang sedang berada di rumah tiba-tiba mendengar suara pintu diketuk. Begitu pintu dibuka, beberapa orang kuli panggul membawakan karung-karung untuk diberikan kepada istri Habib. Sontak ia pun terkejut dan bertanya, "Apa ini dan dari siapa?" Lantas muncullah pemuda tampan dan memberitahukannya bahwa karung-karung tersebut berisi gandum, daging domba, minyak, madu, dan rempah-rempah. "Wahai ibu, saya diutus oleh tuanku untuk memberikan upah kepada suamimu, dan ini uang 300 dirham sebagai tambahannya. Sampaikan pada suamimu, bila ia tingkatkan amalnya, niscaya akan kami tingkatkan upahnya." Setelah mengatakan hal tersebut, pemuda itu pun segera pergi berlalu. Adapun Habib, ia melangkah pulang dengan perasaan gelisah. Ia terus memikirkan jawaban apa yang akan dikatakan bila nanti ditanya sang istri tentang upah yang telah ia janjikan. Ketika ia semakin mendekati rumahnya, ia mencium aroma roti dan masakan. Melihat Habib telah datang, sang istri berlari menyambutnya. Ia pun segera mengajaknya masuk ke rumah. Ia membersihkan wajahnya dan berlaku sangat lembut padanya. "Wahai suamiku, tuanmu itu sangat baik. Ia sangat dermawan dan murah hati. Lihatlah apa yang telah ia kirimkan melalui pemuda tampan. Dan katanya bila engkau mau berusaha lebih giat, ia akan meningkatkan upahnya," kata sang istri memberitahu. Habib pun menjadi terkagum-kagum. "Ya Allah, aku bekerja selama 10 hari kepadamu, dan engkau memberikan semua kebaikan untukku. Jika aku bekerja lebih keras, upah apa lagi yang akan engkau berikan?" kata Habib dalam hati. Demikianlah sekilas kisah tentang Habib al-Ajami, yang dulunya seorang rentenir tapi bertaubat dan menjadi seorang waliullah. Kisah ini terdapat dalam kitab Tazkiratul Aulia karya Syekh Fariduddin Attar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah kian santer terdengar. Nama Abu Nawas pun mulai dikenal hampir seluruh penduduk Baghdad. Meskipun cara menyelesaikannya sangat unik dan tak lazim, tapi selalu memberikan keputusan yang adil. Tidak ada pihak yang dirugikan. Dan cara inilah yang membuatnya semakin dikenal dan dicintai oleh banyak orang. Dimanapun tempatnya, Abu Nawas selalu jadi perbincangan, termasuk para menteri istana yang tak henti-hentinya saling memuji kecerdasan Abu Nawas. Kala itu sang raja belum mengenal Abu Nawas. Namun, nama Abu Nawas selalu saja ia dengar dari para menterinya ketika mereka sedang duduk berbincang-bincang. Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda Raja. Memangnya secerdik apa Abu Nawas? Batin Baginda Raja dalam hati. Ia pun kemudian bertanya kepada para menterinya,
Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas? Mendengar pertanyaan Baginda Raja, hampir seluruh menterinya berdiri. Itu menunjukkan bahwa mereka paham dengan Abu Nawas. Saya penasaran dengan Abu Nawas. Adakah yang tahu di mana rumahnya? Tanya Baginda Raja. Saya tahu Baginda, jawab salah satu menterinya. Baiklah, sekarang juga antarkan aku ke sana. Suruh pengawal dan prajurit untuk menyiapkan kudanya. Setelah semuanya siap, rombongan kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka mulai memasuki kota di mana rumah Abu Nawas berada. Hadirnya rombongan kerajaan ke kota membuat suasana heboh. Para penduduk berduyun-duyun mendekati rombongan, hanya sekedar untuk melihat sosok Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Sementara Abu Nawas yang sedang asyik duduk di rumah, diberitahu oleh tetangganya kalau raja dan rombongan istana akan mendatangi rumahnya, dan sekarang mereka sudah memasuki gerbang kota. Ada maksud apa Paduka Yang Mulia ingin menemuiku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Ia pun segera keluar rumah melihat arak-arakan rombongan istana dengan melilitkan handuk di kepala layaknya sorban. Abu Nawas berdiri di pinggir jalan bersama orang-orang. Wajarnya kalau sorban bahannya pakai kain, tapi Abu Nawas malah memakai handuk untuk dijadikan sorban. Ya, namanya saja Abu Nawas. Kalau tidak gokil, bukan Abu Nawas namanya. Namun justru penampilannya yang nyeleneh inilah yang menyita perhatian sang raja. Saat rombongan kerajaan melintas di depan Abu Nawas, sang raja sempat ketawa. Ia pun tertarik dengan penampilannya dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. "Siapa kamu?" tanya sang raja. Beberapa menteri di sampingnya membisikkan kepada Baginda Raja kalau orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun, jawaban yang diberikan Abu Nawas membuat Baginda Raja melongo. "Saya ini Dewa Bumi, Paduka Yang Mulia." Baginda Raja tak kalah cerdik dengan jawaban Abu Nawas. "Nah, lantaran kamu adalah Dewa Bumi, tentunya kamu bisa membesarkan mata prajuritku yang sipit ini. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan dihukum pancung." Rupanya Abu Nawas lebih cerdik lagi. Berarti Baginda ini tidak memahami apa yang saya maksud. Aku ini Dewa Bumi, bukan Dewa Langit. Kalau memang Baginda menginginkan agar mata prajurit yang sipit itu jadi besar, seharusnya Baginda meminta pertolongan kepada Dewa Langit. Karena dialah yang mengurus segala masalah dari pusar ke atas. Urusanku adalah segala yang berkaitan dengan bagian pusar ke bawah. Karena aku ini adalah Dewa Bumi, jelas Abu Nawas. Setelah itu, Raja Harun ar-Rasyid berbincang dengan Abu Nawas lumayan lama. Sang raja sangat terkesan akan kecerdasan yang dimiliki oleh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, sang raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke istana. Sejak saat itulah antara Baginda dan Abu Nawas menjalin keakraban. Abu Nawas sering bolak-balik disuruh ke istana hanya sekedar untuk menghibur Baginda Raja. Suatu hari, saat Abu Nawas berada di istana bersama Baginda Raja, Abu Nawas diberi tantangan. Ia harus membagi 5 butir telur secara adil untuk 3 orang. Syaratnya, telur tersebut tidak boleh dipecah. Kemudian datanglah istri sang raja membawakan 5 butir telur di hadapan Baginda dan Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin tahu sampai di mana kecerdasanmu. Kamu bagi telur ini untuk kita bertiga dengan adil, tapi telur ini tidak boleh dipecah." Tanpa ragu-ragu sama sekali, Abu Nawas mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata, "Paduka Yang Mulia, ini sebutir telur untuk Baginda. Sebab Baginda sudah mempunyai 2 butir. Untuk saya juga sebutir, karena saya sudah mempunyai 2 butir. Sedangkan yang 3 butir ini untuk istri Baginda, sebab dia tidak punya sebutir pun di bawahnya." Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas. Namun begitu sang raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas,
Ia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. "Kamu memang cerdas, Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu karena telah berhasil membuat kami terhibur," ujar Baginda Raja. Nazar lucu sang raja gara-gara kakinya lumpuh. Alkisah, pada suatu ketika Baginda Raja tengah asyik berburu di hutan. Namun perburuannya kali ini mengalami nasib sial. Bukannya mendapat hewan buruan, malah ia diserang oleh seekor macan. Kakinya diterkam dan digigit. Untunglah beberapa pengawal istana berhasil menyelamatkannya. Akan tetapi akibat serangan tersebut, kaki Baginda Raja menjadi lumpuh. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk menyembuhkan kelumpuhannya. Namun, tak ada satupun dari mereka yang berhasil. Kini Baginda Raja hanya bisa terbaring di tempat tidur sambil meratapi nasibnya. Hampir saja ia putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Tapi keinginan tersebut dicegah oleh sang permaisuri. "Wahai suamiku, sadarlah. Hilangkan pikiran keji itu. Masih beruntung kau tetap hidup," balas sang permaisuri. Akhirnya berkat nasihat sang permaisuri, lama-kelamaan Baginda Raja bisa menerima takdir yang menimpanya. Kini Baginda Raja bisa tersenyum kembali, meskipun dengan kondisi kakinya yang lumpuh. Pada suatu hari Abu Nawas datang ke istana untuk menghibur Baginda Raja. Ia pun menceritakan kisah-kisah lucu yang membuat Baginda Raja tertawa. Namun tak berselang lama, wajah Baginda Raja kembali menjadi murung. "Ada apa, Paduka? Apakah Paduka tidak suka dengan ceritaku?" tanya Abu Nawas. "Tidak, Abu Nawas, aku sangat terhibur dengan ceritamu. Andai saja kakiku tidak lumpuh, mungkin aku tidak akan seperti ini," kata Baginda Raja dengan suara lirih. Mendengar itu, Abu Nawas pun menghela nafas. "Sudahlah Paduka, Paduka jangan memikirkan hal itu. Harusnya Paduka bersyukur karena masih diberi umur panjang," tutur Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, tapi aku ingin sembuh. Aku ingin kakiku seperti dulu lagi," balas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tampak memikirkan sesuatu. Tiba-tiba ia pun berkata, "Paduka yang mulia, saya punya solusi agar kaki Paduka bisa sembuh." Baginda Raja membalas, "Percuma Abu Nawas, kamu bisa apa? Kamu ini bukan tabib. Semua tabib sudah aku datangkan, dan rata-rata mereka mengatakan bahwa kelumpuhan ini susah disembuhkan," terang Baginda Raja. "Benar Paduka, saya sudah tahu itu. Tapi Paduka pasti belum mencoba cara ini," timpal Abu Nawas. "Cara apa?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jalan terakhir bagi manusia agar keinginannya dikabulkan cuma satu, yaitu bernazar. Apa salahnya bila dicoba?" kata Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja pun tertegun. "Benar juga ucapanmu Abu Nawas. Baiklah, aku akan bernazar. Bila kakiku sembuh dari kelumpuhan, aku akan mensedekahkan separuh kerajaanku," ucap Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, kalau nazarnya cuma seperti itu, saya tidak yakin bisa sembuh," ujar Abu Nawas. "Lalu, harus nazar yang bagaimana?" tanya Baginda Raja. "Nazarlah yang agak tidak masuk akal, yang susah dikerjakan Paduka. Karena untuk menyembuhkan kelumpuhan Paduka butuh keajaiban yang tidak masuk akal juga," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terdiam, memikirkan nazar apa yang akan ia buat. Setelah berpikir cukup lama, Baginda Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, saksikanlah. Bila aku sembuh dari kelumpuhan, aku akan naik keledai dan tidak akan turun darinya selamanya." Spontan Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Apakah Paduka serius dengan nazar Paduka?" tanya Abu Nawas tak percaya. "Iya Abu Nawas, aku serius dengan nazar yang aku ucapkan," jawab Baginda Raja. Beberapa minggu setelah bernazar,
keajaiban dialami Baginda Raja. Kakinya yang tadinya lumpuh berangsur-angsur membaik, bahkan sedikit demi sedikit mulai bisa digerakkan. Akhirnya kaki Baginda Raja sudah benar-benar sembuh dari kelumpuhan. Betapa bahagianya hati sang raja. Ia pun mengundang Abu Nawas ke istana untuk mengucapkan rasa terima kasih. "Wahai Abu Nawas, saranmu sangat manjur. Lihatlah, kakiku sudah sembuh. Aku sudah bisa berjalan seperti sedia kala," kata Baginda Raja bahagia. "Alhamdulillah Paduka, saya ikut senang melihatnya," sahut Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, bagaimana dengan nazarku? Aku tidak mungkin mengingkarinya. Namun aku juga merasa berat menjalaninya." "Bagaimana ini Abu Nawas?" tanya Baginda Raja merasa sedih. "Loh, itu kan sudah jadi kewajiban Paduka. Paduka harus menjalaninya dengan ikhlas," balas Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas segera membawakan keledai dan menyuruh Baginda Raja menaikinya. Dengan berat hati, Baginda Raja menuruti perkataan Abu Nawas. "Mari Paduka ikut saya," ajak Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengajak Baginda Raja jalan-jalan di taman istana. Ketika sampai di dekat pohon kurma, Abu Nawas berkata, "Paduka yang mulia, panjatlah pohon kurma ini." Baginda Raja membalas, "Tidak Abu Nawas, aku tidak boleh turun dari keledai. Aku tidak mau melanggar nazarku." Abu Nawas kembali berkata, "Paduka, panjatlah dari atas punggung keledai." Meski merasa heran dengan perintah tersebut, Baginda Raja mencoba menurutinya. Setelah Baginda Raja memeluk batang pohon kurma, Abu Nawas segera menjauhkan keledainya. "Sekarang turunlah dari pohon itu Paduka," kata Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, kalau begitu aku bisa melanggar nazarku," balas Baginda Raja. "Turuti saja perkataanku, nanti akan saya jelaskan," sahut Abu Nawas. Begitu Baginda Raja menginjakkan kakinya ke tanah, Abu Nawas lalu menjelaskan, "Coba ingat-ingat nazar yang Paduka ucapkan. Paduka akan menaiki keledai dan tidak akan turun darinya selamanya, bukan? Sedangkan tadi Paduka naik dari keledai ke batang pohon kurma, bukan turun. Lalu Paduka turun dari pohon kurma, bukan turun dari keledai. Jadi Paduka sama sekali tidak melanggar nazar," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun bahagia. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Akhirnya berkat pertolongan Abu Nawas, Baginda Raja bisa bebas dari nazarnya. Tak lupa ia juga memberikan hadiah kepada Abu Nawas berupa pundi-pundi uang yang sangat banyak. Cerita selanjutnya, Abbas bin Nasih adalah seorang penyair sastrawan ternama dari negara Andalusia. Meski begitu, ia masih merasa belum pantas disebut sebagai sastrawan ternama. Pada suatu hari, Abbas menemui para pedagang yang datang dari Timur Tengah, tepatnya dari kota Baghdad. Iseng-iseng, Abbas bertanya kepada mereka, "Adakah seorang penyair ternama dari negeri Anda?" Ditanya seperti itu, mereka pun menjawab, "Iya ada, namanya Abu Nawas." Mendengar nama Abu Nawas, Abbas pun menjadi penasaran. Ia mencoba mencari tahu siapa itu Abu Nawas dan bagaimana karya-karya puisi yang dibuatnya. Setelah berhasil mendapatkan beberapa puisi karya Abu Nawas, Abbas terkagum-kagum dan sangat tertarik dengan karyanya. Akhirnya ia memutuskan pergi ke Baghdad untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di kota Baghdad, Abbas mencari rumah Abu Nawas dengan bertanya kepada warga sekitar. Ternyata Abu Nawas tinggal di rumah sederhana. Di situ tampaklah beberapa orang yang sedang berkumpul di rumahnya. Abbas selalu mendatangi mereka dan bertanya, "Permisi Tuan, benarkah ini rumah Tuan Abu Nawas? Saya ingin bertemu dengannya," tanya Abbas. "Oh, iya benar, silahkan masuk ke dalam," jawab mereka. Kemudian
Abbas masuk ke ruang tamu dan mengambil tempat duduk paling pojok. Setelah menunggu sejenak, Abu Nawas pun keluar menemui Abbas. "Siapa Anda? Sepertinya Anda datang dari jauh," tanya Abu Nawas. Pertanyaan tersebut sedikit mengagetkan Abbas, yang kemudian menjawabnya dengan merendah. "Saya hanya seorang peminat sastra, Tuan." Dialog pun berlanjut antara Abu Nawas dan Abbas. "Selamat datang di kota Baghdad," ujar Abu Nawas. Mendengar hal tersebut, Abbas mengucapkan terima kasih atas penerimaan Abu Nawas. "Oh iya, Anda datang dari mana?" tanya Abu Nawas. "Saya datang dari Andalusia, Tuan," jawab Abbas. Mendengar jawaban tersebut, pembicaraannya pun menjadi semakin seru. "Sebagai peminat sastra, tentu engkau hafal sedikit tentang puisi Al-Mahsi," tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, saya hafal," jawab Abbas. "Kalau begitu, coba bacalah karyanya. Aku ingin mendengar darimu," pinta Abu Nawas. Maka Abbas pun membaca beberapa puisi karya penyair tersebut. Namun, tidak hanya sampai di situ, Abu Nawas juga menyuruh Abbas untuk membaca karya seorang sastrawan bernama Bakar Al-Kanani dan Abu Al-Ajrob. Setelah Abbas selesai membacanya, Abu Nawas kembali berkata, "Kamu kenal penyair besar bernama Abbas bin Nasih?" "Iya, saya kenal," jawab Abbas. Dengan sedikit kaget, ia tak menyangka namanya dikenal oleh Abu Nawas. "Baiklah, bacalah beberapa karyanya," pinta Abu Nawas. Maka Abbas segera membaca beberapa karyanya dengan penuh semangat. Setelah selesai, Abu Nawas berkata, "Aku yakin kamu adalah Abbas bin Nasih." Kemudian Abu Nawas beranjak dari kursinya dan memeluk Abbas bin Nasih dengan berkata, "Maafkan aku, karena aku sempat tak mengenalmu." Tentu saja perkataan Abu Nawas itu mengagetkan yang hadir. Bagaimana tidak, Abu Nawas bisa mengetahui yang membaca puisi adalah Abbas, yaitu pengarangnya sendiri. Hingga ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, bagaimana Anda mengenal bahwa orang tersebut adalah Abbas bin Nasih?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mudah saja. Ketika ia membaca puisi karya orang lain, sikap dan gerak-geriknya seenaknya saja. Tetapi ketika ia membaca puisi karyanya sendiri, ia tampak sangat bersemangat. Itulah yang membuatku yakin bahwa ia adalah Abbas bin Nasih." Abu Nawas dan sengketa maut. Dikisahkan ada seorang pedagang dari Baghdad yang terkenal jujur dan baik hati. Setiap ada pembeli yang datang, ia melayaninya dengan ramah. Adapun barang yang dijualnya terbilang murah, karena dia hanya mengambil sedikit keuntungan. Hal inilah yang membuat dirinya semakin disukai dan dicintai orang-orang. Di depan toko tempat ia jualan, ada toko milik Yahudi yang jualan dagangannya sama seperti dirinya. Di samping berjualan, si Yahudi ini juga berprofesi sebagai rentenir. Dia orangnya kejam dan tidak kenal ampun, sehingga banyak orang-orang yang sangat membencinya. Karena ia menjual barangnya dengan harga yang sangat tinggi dan selalu memaksa kepada para pembeli. Wajar bila tokonya sepi dan tidak laku. Tapi karena dia seorang rentenir, tokonya sering didatangi orang-orang untuk berhutang. Si Yahudi bersedia memberikan pinjaman dengan syarat bunga yang tinggi. Dan apabila tak mampu membayar tepat waktu, maka rumah si peminjam akan disita menjadi miliknya. Sifat kejamnya ini membuat ia semakin kaya, karena banyak orang yang tak mampu mengembalikan dan merelakan tempat tinggalnya disita oleh si Yahudi. Suatu hari, pedagang yang baik hati ini membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya. Ia pun mendatangi si Yahudi untuk meminjam uang. Si Yahudi yang sudah lama memendam rasa benci
menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Ia tak meminta rumah sebagai jaminan, tapi meminta sesuatu yang di luar nalar. Aku bersedia meminjamkan uang kepadamu, tapi dengan syarat kau harus mengembalikannya 2 kali lipat. Dan apabila kau tidak mengembalikan tepat waktu, maka sebagai gantinya aku berhak memotong daging bagian mana saja dari tubuhmu seberat 1 kilo, kata si Yahudi. Mendengar syarat yang diterapkan itu, si pedagang terkejut dan heran. Kenapa harus daging tubuhku? Bukankah biasanya kamu meminta rumah yang jadi jaminannya? Tanya si pedagang. Kalau kau tidak mau, ya sudah. Aku juga tidak memaksamu, balas si Yahudi dengan ketus. Karena sedang sangat membutuhkan uang, si pedagang terpaksa menerima syarat tersebut. Lalu dibuatlah surat perjanjian antara keduanya. Surat perjanjian itu lalu dipegang oleh si Yahudi. Seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian nasib naas dialami si pedagang. Ia mengalami kebangkrutan. Barang dagangannya banyak yang tidak laku. Dan hari yang ditentukan pun tiba. Si pedagang tak mampu mengembalikan uang pinjamannya. Sesuai dengan surat perjanjian, kau harus memberikanku 1 kilo daging dari bagian mana saja dari tubuhmu yang aku inginkan, kata si Yahudi. Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan ke pengadilan, karena permintaanmu tak wajar, usul si pedagang. Si Yahudi pun menyetujuinya. Maka berangkatlah mereka berdua menghadap Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, si Yahudi menyerahkan selembar surat perjanjian yang telah disepakati mereka berdua. Tuan Hakim, saya meminta hak saya sesuai perjanjian, tapi sepertinya dia enggan memenuhinya, kata si Yahudi mengadu. Lantas daging bagian mana yang kau inginkan? Tanya Tuan Hakim. Aku menginginkan daging bagian lehernya, jawab si Yahudi. Tentu saja jawaban si Yahudi membuatnya terkejut. Itu sama saja si Yahudi menginginkan kematian si pedagang. Kalau Tuan Hakim menolak, ia akan dianggap tidak adil, karena ada bukti surat perjanjian yang telah disepakati keduanya. Sedangkan kalau Tuan Hakim mengabulkan, nyawa si pedagang akan melayang. Lantaran bingung memecahkan perkara tersebut, Tuan Hakim sengaja menunda-nunda keputusannya sampai berhari-hari, berharap si Yahudi akan mengurungkan niat buruknya. Akan tetapi, si Yahudi tidak terima. Setiap hari ia selalu mengingatkan Tuan Hakim untuk secepatnya memutuskan dan memberikan haknya. Kasus ini pun menjadi bahan perbincangan di seluruh Baghdad. Ketika Abu Nawas mendengar hal ini, ia segera mendatangi pengadilan mendatangi Tuan Hakim. Maaf Tuan Hakim, perlihatkanlah surat itu kepadaku, pinta Abu Nawas. Tuan Hakim pun memberikan surat perjanjian tersebut. Setelah Abu Nawas menerimanya, ia mulai mempelajari isi dari surat itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah ini. Tidak berapa lama, Abu Nawas pun mendapatkan jawabannya. Tuan Hakim, aku akan membantumu menyelesaikan kasus ini. Sekarang panggillah si pedagang dan si Yahudi itu, kata Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah si pedagang yang baik hati dan orang Yahudi ke pengadilan. Abu Nawas lalu bertanya kepada si pedagang, apakah sewaktu kau menulis surat perjanjian, kau setuju dan mengizinkan kalau si Yahudi memotong 1 kilo dari bagian mana saja tubuhmu yang diinginkannya? Si pedagang menjawab, iya Tuan Abu. Lalu apa yang kau harapkan dengan kasus ini? Tanya Abu Nawas kembali. Aku hanya ingin keputusan yang terbaik. Itu saja Tuan Abu, jawab si pedagang pasrah.
Setelah bertanya kepada si pedagang, Abu Nawas lalu berkata kepada Tuan Hakim, "Wahai Tuan Hakim, izinkanlah aku menjadi hakim untuk memutuskan kasus yang satu ini," pinta Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, sekarang kau yang menjadi hakimnya," jawab Tuan Hakim. "Menurut saya, tidak ada keraguan di dalam surat perjanjian ini. Si Yahudi berhak menuntut haknya. Mau tidak mau, si pedagang harus merelakan 1 kilo daging dari bagian tubuhnya. Dan itu harus dilakukan saat ini juga," kata Abu Nawas. Tuan Hakim kaget mendengarnya. Ia tak menyangka kalau Abu Nawas justru membela si Yahudi. Begitu juga dengan si pedagang. Ia mengira akan dibela Abu Nawas, namun justru sebaliknya. Sedangkan si Yahudi merasa senang karena dendamnya kepada si pedagang akan terbalaskan. "Lalu bagian tubuh mana yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas kepada si Yahudi. "Saya menginginkan bagian lehernya," jawab si Yahudi dengan bangganya. "Baik, keinginanmu dikabulkan. Wahai Tuan Hakim, ambilkanlah pisau untuknya," perintah Abu Nawas. Dengan berat hati, Tuan Hakim memberikan pisau kepada si Yahudi. Betapa senangnya si Yahudi karena tidak lama lagi si pedagang akan mati di tangannya. Kemudian Abu Nawas kembali berkata kepada si Yahudi, "Kamu boleh memotongnya sekarang, tapi ingat, kau harus memotongnya sesuai surat perjanjian, yaitu tepat 1 kilo daging. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jika ternyata daging yang kamu potong tidak sesuai, maka sebagai hukumannya, kamu harus dibunuh dan semua harta kekayaanmu akan disita oleh negara." Spontan si Yahudi kaget mendengarnya. Itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan, sebab dia diperbolehkan memotong hanya 1 kali. Mana mungkin ia bisa memotong daging tepat 1 kilogram. Si Yahudi pun terdiam untuk beberapa lama. "Kenapa kau diam saja? Bukankah keinginanmu sudah dikabulkan?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak bisa melakukannya, Tuan Abu. Lebih baik saya mencabut tuntutan saya," kata si Yahudi ketakutan. "Baiklah, kalau begitu kasus ini saya nyatakan ditutup," tegas Abu Nawas. Si Yahudi pun pulang dengan perasaan kecewa. Sementara Tuan Hakim memuji kecerdasan Abu Nawas. Ia memutuskan permasalahan tanpa harus menghilangkan hak Yahudi, namun juga tidak merugikan si pedagang. "Terima kasih Tuan Abu, Anda telah menyelamatkan saya. Awalnya saya mengira Tuan Abu berpihak kepada si Yahudi. Ternyata saya salah menilai. Maafkan saya Tuan Abu," kata si pedagang penuh bahagia. Akhirnya si pedagang pun lolos dari kematiannya. Abu Nawas dan tali ajaibnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas mengawali aktivitasnya dengan pergi mencari kayu di hutan. Ketika di tengah perjalanan, ia mendapati sosok aneh seperti ular. Karena penasaran, ia pun mencoba mendekatinya. Setelah diamat-amati, ternyata itu hanyalah sebuah tali yang berukuran 10 meter. "Lebih baik aku ambil saja, barangkali bisa bermanfaat," pikir Abu Nawas. Dan apa yang dipikirkannya menjadi kenyataan. Hari itu Abu Nawas memperoleh kayu yang banyak. Kemudian tali yang ia temukan digunakan untuk mengikatnya. "Tali ini membawa keberuntungan, untung saja aku yang menemukan," kata Abu Nawas bahagia. Kemudian pada keesokan harinya ia kembali beraktivitas seperti biasa. Dengan membawa tali yang ia temukan, ia berangkat menuju hutan mencari kayu bakar. Saat melintasi sebuah permukiman warga, ia melihat ada kerumunan orang-orang yang sedang kepanikan. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. Salah satu warga menjawab, "Ada orang terjebur ke sumur. Kami bingung harus bagaimana cara menolongnya." "Oh, soal itu serahkan saja padaku. Kebetulan aku membawa tali," balas Abu Nawas.
Tanpa membuang-buang waktu, Abu Nawas segera mengulurkan talinya hingga ke dasar sumur. "Hai kawan, raih tali itu dan ikatkan ke tubuhmu," teriak Abu Nawas. Lelaki yang ada di dalam sumur menuruti perintah tersebut. Kemudian dengan dibantu beberapa warga, Abu Nawas menarik talinya. Akhirnya berkat bantuan Abu Nawas, lelaki yang tercebur ke sumur berhasil diselamatkan. Dan atas kejadian itu, Abu Nawas semakin kagum dengan tali yang dimilikinya. "Tidak kusangka, ternyata tali ini bukan hanya membawa keberuntungan, tapi juga membawa keajaiban," gumam Abu Nawas. Hingga pada suatu hari terjadilah peristiwa yang menggelikan. Kala itu Abu Jahil menaiki sebuah pohon yang tinggi. Begitu sampai di atas, ia kebingungan bagaimana cara turunnya. Dengan berusaha sebisanya, ia mencoba turun dari atas pohon. Namun itu tak mudah dilakukan. Telah berbagai cara ia lakukan, tapi tak juga menemukan cara terbaik agar tidak terjatuh ke tanah. Karena sudah putus asa, ia pun berteriak minta tolong kepada orang-orang yang melintas di bawah pohon. Sayangnya, tak ada satu orang pun yang tahu bagaimana caranya untuk menolong Abu Jahil. Di saat itulah datang Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, ia pun menyusun sebuah strategi. "Tenang Abu Jahil, kau jangan panik. Aku akan menolongmu dengan tali ajaibku," kata Abu Nawas. Kemudian ia melemparkan talinya ke atas, di mana Abu Jahil berada. "Wahai Abu Jahil, raih tali itu dan ikatkan ke tubuhmu," teriak Abu Nawas. Abu Jahil yang terjebak di atas pohon langsung menuruti perintah tersebut. Sementara orang-orang yang berkumpul penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Dengan hati berdebar-debar, Abu Jahil bertanya, "Kau yakin Abu Nawas bisa menolongku dengan cara seperti itu?" Abu Nawas menjawab, "Percaya padaku, aku sudah pernah melakukan ini sebelumnya." Setelah Abu Jahil selesai mengikat tubuhnya, Abu Nawas langsung menariknya hingga membuat Abu Jahil terjatuh dan terluka. Orang-orang yang melihat itu terperanjat dan berteriak, "Hei Abu Nawas, lihat, akibat perbuatanmu Abu Jahil jadi terluka. Mengapa kau lakukan itu?" Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, "Aku pernah menolong seseorang dengan cara yang sama dan orang tersebut berhasil selamat tanpa ada luka sedikit pun." Mendengar itu mereka pun merasa heran. "Mana mungkin Abu Nawas, di pohon mana kau menolong orang tersebut?" tanya mereka penasaran. "Bukan di pohon, tapi aku menolongnya ketika dia tercebur ke dalam sumur. Aku yakin dengan cara yang sama pasti akan bisa berhasil. Buktinya Abu Jahil bisa turun," jawab Abu Nawas. Spontan mereka semua menepok jidat mendengar penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas mengerjai orang ateis. Dikisahkan, ada seorang ateis berteriak di tengah alun-alun kota Baghdad. Ia berkata bahwa dirinya tak mempercayai adanya Tuhan. Dan untuk membuktikan ucapannya, ia akan terjun ke sungai Tigris. "Kalau Tuhan memang ada, Dia pasti akan menolongku agar tidak mati tenggelam," teriaknya di hadapan orang-orang. Maka pergilah ia menuju sungai Tigris dan terjun ke dalamnya. Perilaku orang ateis tersebut mendapat berbagai macam tanggapan warga. Ada yang mencemooh, banyak pula yang menghujat. "Biarkan saja dia tewas tenggelam, biar tahu rasa," kata beberapa warga. Namun dari sekian banyak orang yang jengkel dengan sikapnya, ternyata ada saja yang merasa kasihan dan hendak menolongnya. Akan tetapi si ateis menolaknya. "Aku tidak mau ditolong siapapun, kecuali oleh Tuhan yang kalian anggap ada itu. Orang yang berusaha menolong pun tak jadi melakukannya." "Dasar orang gila," umpat para warga yang menyaksikan. Setelah berjam-jam terombang-ambing di air sungai, si ateis mulai kelelahan, tapi ia tetap pada pendiriannya. Sementara Abu Nawas yang baru pulang dari pasar melihat banyak orang berkerumun di tepi sungai. "Ada apa ini? Kenapa ramai sekali?"
Tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. Kemudian Abu Nawas diberitahu perihal perilaku orang ateis yang ingin menguji adanya Tuhan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas lalu menghampirinya. "Mau apa kau kemari? Jangan tolong aku. Aku hanya mau ditolong oleh Tuhan," teriak si ateis. "Siapa juga yang mau menolongmu? Aku hanya ingin memberitahu bahwa Tuhanku mengatakan padaku bahwa Dia sudah menunggumu di alam kematian dan katanya sudah ingin menyiksamu," balas Abu Nawas. Mendengar hal itu, si ateis menjadi gemetaran. Ia pun berusaha menyelamatkan diri supaya tidak tenggelam. Akan tetapi, karena sudah kelelahan, usahanya hanya sia-sia. Tubuhnya mulai hanyut tenggelam. "Tolong aku, Tuan, selamatkan aku," pinta si ateis kepada Abu Nawas. "Maaf, aku bukan Tuhan," jawab Abu Nawas. Setelah si ateis tak sadarkan diri dan tenggelam, barulah Abu Nawas menariknya dan dibawanya ke daratan. Ketika si ateis tersadar dari pingsannya, ia pun bertanya, "Di mana aku? Apakah aku di alam kematian?" Tanyanya penuh penasaran. "Lain kali kalau kau berbuat demikian, aku akan membiarkanmu," bentak Abu Nawas. Si ateis pun akhirnya meminta maaf dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.